Ibu Mince, Ibu Eta, saya sudah record, silakan. Siap. Halo Ibu Mace. Halo Mama, nah tidak buka kamera Mama, soalnya jaringan parah sekali ini. Aman. Mama Cat yang jadi coach kan? Selesai. Ibu Mace. Iya Mama, ya bagaimana Mama? Ada di mana? Ih Mama, satu rumah ini hari jaringan tidak tahu kenapa nih jaringan dia parah sekali batu payung tuh Mama. Karena Ya, mendung dari berangkat tadi. suara. Yang ada kan. Wah, terlempar deh. Pak Guru. Ibu Mace keluar lagi nah. Halo. Pak Ketut. Ya, Bu Market gimana? Dengan siapa? Ini Ibu, Maju? Ibu Mace terlempar. Ibu Mace terlempar. Berdua saja? Berdua saja sebenarnya. Iya. Ada usaha cari tempat jaringan deh. Kalau saya ada di mana? Saya ada di Wengapu. Iya, saya juga ada yang Oh iya. giliran saya jaringan bagus. Ibu Mace terlempar. Iya. Ya tunggu. Apa? Dia bilang ada usaha cari tempat jaringan Emang di mana Bu Maju? di Batu Payung. Oh, susah jaringan kayak di sana. Mau liru ke sana sedikit. Kita tunggu sajalah.
Oh, syukur. Sepindah tempat Ibu. Tidak dengar suara saya. Oh iya, masih tetap Mama. Saya besok bosnya berpindah ke rumah yang lebih jaringan lebih bagus. Tadi saya terpental keluar, saya masuk kembali mau minta link lihat link di ini apa di chat itu tidak ada lagi artinya Pak ketik tidak kirim. Oke. Bagaimana kita? Lanjut. Nah, Mama udah siap? Mama minta duluan ya. Duluan. Duluan. Tentang apa sih ini? Jadi kan pakai teknik ini apa tadi Mama pakai kirka gitu Mama. Agak kerasa ya. Kita pakai ini kita pakai apa teknik cerita tadi dulu kan terkait dengan hitung yang mau kita buat toh. Halo? Iya. Main? Tunggu saya kasih aman buat lama. Yuk Ibu. Macet. Iya Mama. Siap. Saya jadi kos duluan. Tunggu kita lihat itu. Ibu Macet. Iya Mama. Ada dengar Mama. Nah, saya coba angkat masalah misalnya murid-muridnya Ibu itu pasif. Tidak mau mendengarkan Ibu guru. Halo Bu. Bu Macet. Iya Ma. Bagaimana Ma? Coba begini Ma. Kayak tidak jelas suara putus-putus sama Ma. Saya Putus-putus coba jadi mampung coach. suara lebih. Iya Ma. Saya coba angkat yang melihat ini Ibu punya murid-murid pasif di kelas maksudnya. Iya. Bisa? Sebentar bergantian Ibu lagi tuh. Iya. Jadi permasalahan yang mau diangkat ini Mama terkait dengan murid-murid saya di sekolah saya. Iya, murid-muridnya Ibu misalnya ada yang pasif di kelas. Kalau saya sebenarnya Mama, bagaimana kalau kita mengangkat tentang guru saja Mama, karena kan saya guru, kan saya TK atau Mama toh. Nah,
Jadi ketika kita mau bilang itu anak dia pasif hari itu, besok dia sudah tidak lagi mama. Dia kan anak TK ini dia tergantung dari mood mama. Tidak sama seperti anak-anak yang di jenjang SD, SMP atau SMA. Dan ketika kita bilang anak itu dia tidak mood hari dia pasif, dia diam, sudah tidak mau menerima, dia tidak mau belajar hari itu, tidak selamanya mungkin sebentar saja anak itu dia ini apa dia tidak mau uh, belajar begitu, tapi setelah kita bujuk kita ini apa dia dalam beberapa menit kemudian langsung berubah begitu, bisa ketika itu. Jadi bagaimana kalau menurut saya di apa saya kalau permasalahan yang diangkat kebetulan di sekolah saya kalau saya pendidik bisa, guru bisa ya mama. Kalau ini kan guru dan murid ini bisa kan mama toh? Iya, iya. Nah, jadi kalau saya lebih ke guru mama. Ya, kalau saya lebih Boleh. ke guru. Nanti permasalahan yang mama mau angkat itu masalah anak murid. Boleh. Iya. Jadi kalau saya di sini saya cerita saya secara garis besar bahwa di sekolah saya itu mama ada guru, kita ada 2 guru yang ASN gitu. Nah, Iya. guru yang satu ini yang rekan saya yang satu ini apa ya ketika diberi tugas, ketika diberi tanggung jawab macam tidak kerja dengan tuntas begitu. Ketika mengikuti kegiatan apa begitu dia tidak mengikuti sampai tuntas, dan ketika dikasih apa pekerjaan atau tanggung jawab begitu sering tidak tuntas melakukan itu begitu. Tapi kalau soal rajin ke sekolah, mengajar, dia bisa mengajar. Hanya itu ketika diberi tanggung jawab, diberi satu tanggung jawab atau kepercayaan untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu kayaknya sulit, atau mengikuti kegiatan itu dia kayaknya sulit mama untuk kegiatan itu selesai gitu. Jadi Suara putus-putus nih. Halo, Ibu Mace? ya mama, ya. Ya. Berarti sekarang kita coba bercakap-cakap tentang persoalan guru. Iya dulu mama tanya, mama sudah paham maksud dan tujuan yang mama mau apa ke saya ya mama ya? Itu berarti guru tadi putus-putus sayang suaranya. Guru ya. Iya betul. Guru yang tidak rajin atau bagaimana tadi persoalan? Kalau ini persoalannya ada satu orang guru, dia sudah guru ASN ya mama ya. Dulu dia pernah waktu pertama kasih dia SD, terus nanti itu kemudian dia di suara dan aja mama terus kita dengar ini. Coba di chat saja masalah, saya agak putus-putus Ya nih mama, saya. saya saja memang. Iya, iya.
bunyi apa yang dari sebelah itu kita tengah mati mau omong mau ngomong itu. Bagaimana Ibu? Saya sudah kirim di chat di mama permasalahan. Chat box di sini saya chat box. Untuk di Oke, Bu. Berarti ini seolah saya pengawas ya. Bunda. Iya mama. Oke, kita namanya kita latihan toh, kita coba saja Iya. toh. Kan Pak Fasil ada pantau kita toh, kalau memang ada sedikit kendala nanti kita minta apa Iya. pencerahan dari Pak Fasil atau dari Pak Pengajar Praktis. Oke. Coba mama baca chatbox yang kedua kita ada kirim. Ya, kalau saya nanti masalah murid saja Ibu. Biasanya ada sebenarnya murid yang kurang aktif begitu saja. Jadi Ibu kepala sekolahnya saya pengawasnya Ibu. Kok? Kalau mama kita main peran ke mama toh. Bagaimana saya? Ya. Mama duluan ya, baru itu saya toh. Biasakan yang Oke. senior duluan. Hai. Ini kita sama-sama belajar, Bunda. Tidak ada senior junior. Ini bunyi apa itu? Coba buka kamera nah, on cam nah, kita coba. On cam selesai, kita coba mulai. Kita mulai sudah? Tidak enak, kita tidak boleh lihat muka nah. Halo Ibu Mace. Ah, mantap. Mama, lama. Belum keluar dari kamar kita lagi. Kali. Oke. Kita mulai saja ya? Apa adanya saja. Oke. Apa ada? Nanti baru Halo kita Ibu boleh. Mace. Halo, selamat malam. Terima kasih.
Baik, kita bicara sebentar ya. Aku posisi duduk. Ya, bagaimana perasaan kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi di sekolah dengan kaitan dengan guru-guru? Ya, baik Mama, terima kasih. Ah, Kemarin setelah saya melaksanakan supervisi di kelas Mama, ternyata saya Iya, menemukan kendala bahwa ada seorang guru di tempat kita mengajar ini Mama. Ini ketika saya memberikan tugas, ah, iya, memberikan tugas mengikuti kegiatan atau apa begitu Mama. Ibu iya, guru ini kayaknya sekali untuk menerimanya itu Mama. Dan ketika mengikuti kegiatan juga beliau ini mengikuti kegiatannya setengah-setengah, tidak bisa mengikuti kegiatannya sampai tuntas. Tapi oh, kalau kita bicara apa, kita melihat dia kalau soal mengajar, beliau rajin, seorang guru yang rajin. Jadi mungkin beliau hanya bahwa datang hanya mengajar saja. Beliau tidak mau ketika ada diberikan tugas sama apa begitu Mama. Jadi iya, inilah itu yang ada di sekolah saya Mama. baik, Apa baik. nah, kemarin ini saya kan baru juga di tempat ini Mama, baru ditempatkan di sini, baru dimutasikan di sini. Mungkin juga saya butuh bimbingan dari Mama pengawas supaya saya bisa mengikuti. Ya, baik, baik Ibu Mace. Kira-kira perasaan Ibu Mace pasti sedih ya? Ada hal yang mau kita terapkan, ada hal-hal yang mau kita buat supaya dia lebih mendapat ilmu pengetahuan baru bagaimana dengan mengikuti kegiatan. Beliau saja. Saya merasa bahwa takutnya saya bahwa ada kecemburuan dari guru yang lain. Kenapa dia bisa mengikuti kegiatan setengah-setengah, terus saya tidak, begitu. Iya. Ah, kira-kira menurut Ibu Mace, nih faktor yang menyebabkan Ibu itu seperti itu kira-kira apa? Mungkin. Hmm, Mungkin juga karena faktor umur mungkin Ibu. Atau mungkin juga, ini kita berandai saja, karena saya sampai saat ini belum pernah mengadakan komunikasi langsung dengan Ibu ini. Hanya kemarin setelah seperti itu saya melihat, ya, jadi kira-kira mungkin faktor umur, atau mungkin faktor saya mungkin dia lebih senang tidak berlama-lama di tempat lain, hanya mau kalau Oh, berlama-lama di sekolah dia tidak masalah, tapi ketika oke, oke, oke. mengikuti kegiatan atau apa itu yang membuat dia tidak merasa nyaman ketika Iya, mengikuti kegiatan itu. baik. Ibu Mace melihat kemungkinan dari faktor usia ya, jadi ibu tersebut melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Kira-kira apa yang Ibu Mace bisa lakukan untuk membantu ibu ini supaya dia bisa uh, bekerja dengan tuntas? Iya Ibu. Jadi saya sudah pernah melakukan pendekatan dengan cara uh, ketika ada kegiatan, saya setelah selesai kegiatan, saya panggil dia, saya menanyakan bagaimana ketika ibu mengikuti kegiatan kemarin itu apa, walaupun saya tahu sebenarnya dia mengikuti kegiatan itu tidak sampai tuntas. Uh, Saya panggil baik, dia, untuk supaya mungkin dengan cara seperti itu saya bisa menjelaskan bahwa hal yang harus dia rubah ke depannya. baik. Terima kasih Ibu Mace. Mungkin itu saran apa namanya rencana Ibu Mace untuk membantu ibu tersebut itu bisa dilanjutkan secara terus-menerus ya.
Ah, berarti Ibu Mace kapan kira-kira memulai untuk pendekatan lagi secara ini dengan ibu tersebut? Suara tidak jelas saya. Halo Ibu, Ya, Mama bagaimana, Mama? kira-kira rencana untuk pendekatan lagi dengan ibu tersebut kapan? Mungkin setelah dengan saya melakukan uh, percakapan dengan ibu pengawas ini, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan berusaha untuk membimbing guru tersebut dan selalu memberi dia motivasi untuk selalu mengikuti kegiatan begitu sama pengawas. Baik, baik Ibu Mace, lakukan secara terus-menerus dan senang hati. Semoga sukses ya Ibu Mace. Selamat Iya. siang, selamat malam. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, refleksi dulu sama saya tadi. Tapi memang saya agak ini kurang apa namanya suara kurang kurang jelas yang saya dengar. Coba kita refleksi sama-sama dulu yang saya lakukan tadi. Saya otodidak. Atau tidak saja sama, saya juga masih baru pertama kali makan jadi yang saya dapat dari perbincangan kita pada hari ini, pada malam ini, kayaknya sudah bagus Mama menanyakan faktor buat hal itu terjadi kepada rekan guru saya, terus hal apa yang bisa membantu dan kapan kira-kira waktu yang akan ibu siapkan untuk membantu rekan ibu. Kayaknya dari kapan sudah kita bahas sudah sesuai dengan alur dan Iya. percakapan saya sudah bisa mendapat solusi bahwa ketika saya mendapat masalah seperti ini di lembaga saya tidak putus asa, jangan meninggalkan Iya. boleh meninggalkan dengan hal dengan seperti itu. Kita sebagai coach di situ sebagai kepala sekolah kita harus bisa membangun komunikasi, adatan pendekatan yang baik kepada guru tersebut sehingga mungkin ketika mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya beliau lebih semangat lagi Mama. Begitu Mama pengawas. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kalau Pak Ketut dengar kasih ini penguatan dulu kita lanjut. Mama kita gas. Mantap, mantap Bu. Pokoknya kita buat selalu. Saya yakin kita terus pasti ada melihat dan merekam apa yang kita bicarakan ini. Karena sebenarnya bisa sih sebenarnya Mama kan kita dari sebelahnya membuat kita tidak fokus. Dia sudah usia berapa Ibu? Sudah jauh beda dari saya juga Mama begitu. Ya, Nanti sebentar saya tidak enak kalau saya ngomong di sini Mama. Betul, Nanti saya cek pribadi di Mama. Dia itu kenapa sampai begitu. Nah, secara garis besarnya itu saja yang bisa saya sampaikan di Mama. Jadi, betul. Kenapa saya tidak bisa bersikap yang lebih keras lagi kepada dia karena dari kegiatan dari ini ada permasalahan, ada hal-hal yang harus saya bicarakan secara langsung dengan dia Mama. Jadi nanti sebentar kita akan berlanjut ini Mama sampai besok. Iya. Memang kalau sudah begitu ya memang pendekatannya harus dari hati sudah. Iya harus dari hati. Iya. Berapa orang Ibu punya guru di situ?
Saya guru di situ kita 6 dengan saya, 5. 2 yang ASN, Oh, 2 guru honor, 2 guru magang. Begitu. oh, Kemarin itu guru itu dia PLT, dia mutasi PLT. ada harus PLT di situ. Terus dia dimutasikan, no, dia PLT di Lekwana. Terus dia dimutasikan ke situ, ke sekolah yang sekarang, jadi guru biasa. Dan saya masuk di situ jadi PLT, begitu. Ada harus. Dan dengan masuknya dia di situ juga Mama, itu di situ mengganggu dalam artian jam mengajar. Karena kita murid sedikit Mama, murid sedikit, guru ASN dia yang mau ikut P3K ini 2. Jadi kita dapat murid. Jadi untuk sementara, untuk menyelamatkan 2 guru yang mau ikut P3K ini, saya ini dia tidak dapat jamnya Jam. tidak mau. Iya. Oh, Jadi tidak dapat Mama karena saya kan sertifikasi. Begitu. iya betul wajib. Saya harus dapat. Coba saya sudah definitif, dia bisa dapat. Saya tidak dapat jam mengajar, tidak masalah. Begitu Mama. Karena kita masih status guru yang Itu sama. dia, iya betul. Wah, oh memang ada faktor-faktor ini juga kalau begitu. Banyak hal yang mempengaruhi. Mau terlalu keras dan dia juga Mama, akibatnya nanti Salah. ini masalah yang sangat sensitif Mama, masalah tidak dapat jam mengajar. Iya, Nah, betul. saya Mungkin ini saya mau kasih dia jam mengajar, kasihan ini guru yang 2 yang baru mau merintis masa depan. betul. Murid Ya mungkin kalau sebenarnya banyak di sana. Hanya terkendala gedung lagi Mama. Kita mau terima murid banyak, tapi gedung tidak memadai. Bagaimana sudah itu saya? Tidak ada ruang kelas yang cukup. Jadi saya dilema juga. Ibarat si malakama juga Mama. Tidak terima murid, latihan guru. Saya mau terima murid, tidak ada ruangan. Bingung saya. tidak bisa kalau seandainya terima murid banyak, tapi pakai shift sekolahnya pagi sore, bisa kah? Itu sebenarnya Mama, hanya itu lagi Mama. Lingkungan di situ yang tidak mendukung. Karena kita ini bukan seperti gedung sekolah. Kita ini gedungnya rumah terus diisi dengan pemukiman masyarakat yang masih terus lagi kos-kosan itu. Maka kita lihat posisi sekolah ini sekali Mama. Kalau mau pakai shift begitu juga di tengah malam. Ya memang dilema juga ya. Bergerak sana sini serba salah. Tapi saya yakin Bunda bisa menyelesaikannya. Ya, terima kasih. Ini bagi pengalaman di luar coach, ini. Saya masuk di sekolah sekarang ini. Saya punya kepala sekolah itu mantan kepala sekolahnya saya yang saya masih guru bantu di situ dulu. Habis itu saya pindah, masuk lagi, saya jadi PLT, beliau jadi guru bantu. Tahu sudah kalau sudah begitu. Tetapi saya pas masuk pertama saya bilang bahwa beliau saya tidak menganggap sebagai guru bantu saya bilang. Tetapi temannya saya untuk berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut kepemimpinannya saya bilang begitu. Artinya secara ini supaya dia jangan langsung drop, karena dia mantan kepala sekolahnya saya. Gitu. Nah, awal-awalnya beliau di depannya saya ini aman-aman. Tapi ketika saya tidak ada di sekolah, ya ada pemimpin kedua. Gitu.
Jadi kan rusak suasananya memang awal-awal itu. Jadi saya coba telusuri diam-diam. Coba telusuri diam-diam kira-kira penyebabnya apa. Jadi akhirnya saya diskusi dengan beliau, saya kasih dia tugas khusus. Tugas-tugas khusus yang supaya dia sibuk. Jadi ketika tidak mengajar, ada tugas-tugas lain yang beliau harus selesaikan. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal tugasnya. Dia hanya lupa dengan keadaan yang begitu. Dan juga saya selalu kalau saya ada, selalu saya panggil dia mama. Mama, sekalipun saya bisa mengambil keputusan, saya coba berdiskusi. Kalau kira-kira begini bagaimana mama? Kira-kira begini bagaimana mama? Jadi akhirnya dia merasa bahwa saya tidak menyepelekan dia sebagai guru bantu begitu. Makanya mungkin dari itulah dia tadi salah satu perlakuan dari hati untuk dia jangan terlalu merasa rendah. Mungkin itu pengalaman saya itu. Tapi aman. Kita harus seperti mama begitu, terapkan seperti itu. Hanya lagi kalau kita kasih tugas, tapi kesibukan dia kalau tidak Itu dia. kalau tidak ditanya tidak tuntas. Gitu. Tapi ya pasti Dia yang seiring berjalannya waktu dia pasti akan berjalan. iya. Saya Dia butuh waktu untuk menyesuaikan. Oke, sekarang giliran ibu guru, ibu kepsek, saya guru bantu lagi. Tapi mama dengar suara dari kita kok. Suaranya Pak Ayat, mama dengar. Dengar. Hah? Saya sendiri yang dengar suaranya Pak Ayat dari sebelah. Pak Ayer, ibu tidak keluar dari room utama tadi. Sudah. Keluar saya. Tekan itu yang telepon merah. Sebentar begitu masuk ulang. Saya keluar mama. Saya tidak dengar lagi. Tapi ada dengar suaranya Pak Ayer. Kadang ada muncul, tidak lagi. Kadang ada muncul, kadang tidak. Oke, semama. Kalau mama, bagaimana? Permasalahan yang mau diangkat kira-kira seperti apa? Coba saja murid yang ini kurang aktif di kelas. Murid yang kurang aktif di kelas. Asli kalau di SD. Mama SMP atau SD? SMP. Bagaimana saya? Mama di SMP. SD. SD. Kelas? Saya tidak mengajar. Agak kelas 5. Murid SD kelas 5. Ya, mama. Tapi mama tetap dapat jam mengajar kan? Dapat. PLT itu. Iya, Mam. Kalau PLT kita masih ya. Baik, selamat malam Ibu Kepsek yang baik. Selamat malam Ibu. Ya, di sini terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas yang sudah Ibu sharing kepada saya. Ada anak Ibu yang dalam kelas itu tidak aktif. Iya Bu, betul Bu. Ya, betul ya Ibu. Betul. Nah, di sini jadi tujuan dari kita melakukan percakapan ini supaya mendapat solusi untuk anak didik kita, ya, agar kedepannya dia bisa aktif kembali di dalam kelas. Iya Bu. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama saya mau tanyakan ke Ibu itu kira-kira faktor apa sebenarnya yang timbul kepada anak itu sehingga dia tidak mau
aktif atau tidak mau berkegiatan saat ibu menerangkan di dalam kelas. Iya, kemungkinan besar ya pengaruhnya dari keluarga juga. Karena sekarang musim kelaparan, Ibu ya. Mungkin juga dia tidak makan di rumah. Jadi kalau sudah jam-jam 10 begitu sudah tidak semangat lagi untuk belajar. Mungkin itu juga salah satu faktor, betul Ibu. Kalau ketika kita punya anak-anak saja, kita anak-anak yang di kota aja kalau tidak sarapan pagi pasti mereka di sekolah pasti lagi. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk menerima pelajaran. Iya. Ya, apalagi seperti yang terjadi seperti itu. Ya, kalau sudah bicara mengenai kelaparan keluarga, kira-kira dari faktor ini bagaimana Ibu sebagai guru untuk bisa cara istilahnya dari faktor keluarga ini, bagaimana Ibu sebagai guru dalam kelas supaya anak ini dia tetap mau, kita mau paksa juga sebenarnya Ibu tidak boleh kita paksa, tapi ya kembali ke kita guru. Iya. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Nah, saya akan coba Hal-hal yang saya akan coba melakukan pendekatan dengan orang tuanya. ya, pendekatan dengan orang tua dulu, menanyakan kenapa ini anak dia kalau pagi datang sekolah tidak semangat, di dalam sekolah dia mengantuk-mengantuk, dia mau tidur saja lemas-lemas. Mungkin itu butuh komunikasi antara guru dan orang tua. Iya, Bu. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua sehingga orang tua juga bisa memperhatikan gizi, bisa memperhatikan kebutuhan anak, ya. Iya. Jangan hanya mau daftar anak di sekolah tapi tidak perhatikan dia punya kebutuhan seperti makan, minum, buku tulis atau apa lain sebagainya. Ya Ibu ya. Ibu Kepsek, tadi ketika Ibu melihat ada anak seperti itu di dalam kelas dengan masalah yang seperti itu, terus lagi setelah Ibu tahu dia punya permasalahannya adalah permasalahan dari dalam rumah, dari keluarga, dan berhubungan dengan tadi Ibu sudah bilang musim lapar. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika menghadapi murid seperti itu? Ya, kalau mau jujur sih, waktu saya mengajar mereka kurang aktif, jelas saya sedih, Ibu. Tapi ketika saya mencermati kembali dengan faktor-faktor yang saya perkirakan tadi, ya saya mencoba untuk memahaminya. Dan saya akan melakukan seperti yang saya sudah katakan tadi, saya akan coba pendekatan dengan orang tuanya. Semoga dengan adanya pendekatan dengan orang tua, masalah yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan dan anak ini bisa kembali lagi untuk mengikuti kegiatan aktif lagi dalam berkegiatan dalam kelas. Untuk kira-kira untuk memperlancar komunikasi Ibu dengan orang tua, kira-kira ada hal-hal apa yang bisa dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan ini masalah dan Ibu punya anak setelah Ibu melakukan pendekatan, kira-kira seperti apa lagi setelah Ibu mengetahui itu? Ya, tindak lanjutnya. Mungkin saya akan coba panggil anak murid tersebut dan saya coba berdiskusi dengan dia kira-kira faktor-faktor yang pengaruhi dia tidak semangat di sekolah itu apa ya? Mungkin saya kasih solusi sama Ibu ya. Ibu kan tinggal di mes ya, di sekolah. Iya Bu. Tinggal di mes. Kalau bisa, kalau memang bagaimana supaya apa, Ibu minta saja itu anak untuk tinggal dengan Ibu guru toh di rumah di mes supaya Ibu guru juga ada teman. Mungkin dengan tinggal bersama dengan Ibu juga bisa bantu, Ibu bisa bantu dia bisa bantu Ibu, seperti itu.
Bisa. Mungkin kalau tinggal dengan ibu, dia punya kebutuhan lebih bisa terpenuhi, ya. Karena pengalaman juga dari saya ibu ketika eh, apa dulu waktu saya juga mama juga dulu guru di SD Impres Kawangi, Iya. ya. Di situ mama dulu waktu jadi guru, dulu itu ada orang tua murid yang dia sudah anaknya dia tidak diurus, tidak di apa, akhirnya mama ambil dia tinggal dengan mama sampai dia lulus SD, lulus SMP, SMA tinggal sampai menikah pun dengan ini kita sudah di rumah situ. Jadi sedikit berbagi. Kalau tidak keberatan, bisa kan ibu ambil saja, minta ketika pergi perkunjungan ke orang tuanya, minta saja. Bagaimana kalau selama sekolah, selama SD di sini biar dulu ini rambu atau umbu tinggal dengan ibu guru, supaya kalau rumah jauh juga kan ini cepat sampai di sekolah, tinggal di ibu guru di mes bersebelahan langsung dengan sekolah, ibu bisa berbagi dengan dia, bisa memberikan dia asupan gizi yang cukup. Bisa ibu. Bisa dia tinggal dengan saya. Ya, ibu dengan ini itu orang tua murid juga dia bersedia memberikan dia punya anak. Dia kadang-kadang juga orang kalau di kampung juga biar susah begitu juga orang tidak akan mau kasih dan anak tinggal dengan orang. Ibu Iya betul. ya, itu yang terjadi lagi orang bersikuku betul bahwa dia harus urus sendiri saya punya anak karena sebentar ini anak pergi kerja di kebun, bantu pergi cari kayu, bantu pergi ini. Jadi kita sebenarnya mau berbagi, mau supaya ini anak ini jadi anak yang baik, tapi kadang-kadang orang tua tuh dapat orang tua yang baik tuh. Mama seperti itu. Iya. Siap ibu. Siap bu. Nah, baik. Jaringan ini. Jaringan lagi nih ibu. Aduh. Putus. Nah sekarang kita isi sudah. Isi sudah dia punya itu. Mama ada bisa buka dia punya itu. Mama ini bisa. Share screen. Iya. Saya pakai ini nah. Sinyal mama. Kalau pakai laptop dia lola lama. Tunggu. Semoga bisa ya. Iya. Ini. Iya. Tulislah. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Bisa ambil pena dulu. Iya mama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau saya sih apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau saya sih Mama, dari ini kita merefleksi kembali dari hasil percakapan ini dengan masalah yang saya hadapi, saya menemukan solusi dari percakapan dengan Ibu Kepsia. Sama, hampir sama segitu tuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, sekarang dari hasil percakapan
Nah sekarang Ibu Masya dulu. Iya, saya dulu Mama ya. Ah. Kan saya dulu. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sabar Mama ya. Yuk. Iya. Jadi Mama dari refleksi dari latihan coach kita hari ini, refleksi diri yang saya dapatkan dari poin yang pertama itu dari hasil percakapan saya dengan Ibu Mince, saya mendapat solusi untuk permasalahan yang saya hadapi di lembaga saya. Apa yang masih diperbaiki? Yang perlu saya perbaiki yang saya harus perbaiki mungkin dari diri saya mungkin Mama. Iya. Mama Mince. Halo. Mama Mince. Iya. Yang perlu saya perbaiki itu saya harus lebih memperhatikan lagi Perasaan guru-gurunya, begitu kah? memperhatikan lebih memahami perasaan dari rekan guru saya Mama. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, melakukan dengan kasih tahu sudah pasti. Ya, Apa yang dengan akan Bapak Ibu kasih lakukan untuk sayang. Halo Mami Ceng. Iya. Iya Mama, saya takut menghilang lagi dari situ. Itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang perlu diperbaiki, kalau saya sih lebih ke memberikan ruang dan waktu kepada guru tersebut. Iya. Lebih bisa mendengarkan lagi kira-kira keluh kesah apa yang dia rasakan. Mungkin permasalahan ada permasalahan yang tadi sudah kita bicarakan itu Mama. Iya. Mungkin saya akan lebih mendengarkan lagi. Betul sekali. Sekarang hasil refleksi Anda. Ya itu tadi tinggal tulis sendiri. Sekarang tulis umpan balik dari ini saya. Entah. Ini tulislah umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini kita tulis masing-masing sudah. Yang saya rasakan. Iya Mama, nanti kita tulis masing-masing sudah nanti ini kan Mama. Yeah. Pokoknya kita sudah dapat dia punya inti dari dia punya permasalahan, solusinya kita sudah dapat. Faktornya, apanya semua kita sudah dapat Mama. Yeah. Dari hasil percakapan kita berdua. Nanti ini kita akan isi, baru nanti kita akan sama-sama lihat lagi Mama. Begitu.
Kan nanti ini yang kita kirim dengan itu video kan? Iya. Iya. Ini Pak Fasil bilang tinggal 5 menit ini. Iya kan kita selesai juga tuh. Saya stop screen sudah ya. Sampai pala berat sekali. Waktu terkasih penguatan sama kita kok. Minta Bapak kasih penguatan dulu. Waktu di kelompok, Pak Fasil. waktu di kelompok lain. Pak Fasil, kita minta penguatan Pak Fasil. Mama, ini resen semua. Coba Bapak Fasil lihat. Waktu terlihat. Mana saja resen coba Bapak lihat. Sebentar saja di sebelah. Bentar. Bapak Fasil ada lagi sibuk di kelompoknya Pak Pasti Ahyar. sudah. Biasa Pak Ahyar kalau diskusi ribut. Bapak Fasil. Bapak. Sinyal Mama saya ini malam sinyal parah sekali. Tapi kan kita selesai. Bagaimana Ibu? Kasih komentar juga kami dua punya drama punya hasil wawancara kita. Tapi memang ini masalah yang terjadi betul Mama. Saya tidak drama, ini Mama. Iya, kan Kalau Mama pasti masalah betul itu yang terjadi. Kebanyakan kalau di kampung itu seperti itu. Ya. Hanya terkadang kita merasa bahwa itu bukan masalah. Iya. Nah setelah kita terima ini materi, kita dapat ini materi coaching ini, kalau kita tahu ternyata oh ini adalah masalah yang sebenarnya harus kita bahas dengan orang tua. Iya sebenarnya coaching ini kita lakukan, cuman kan kita tidak paham bahwa itu sudah coaching yang kita lakukan. Itu saja sebenarnya. Iya. Kalau saya sih Mama kalau mau coaching di anak TK kayaknya tidak bisa ya? Atau Bisa. menurut Mama bagaimana? Bisa. Bisa. Cuman kan diskusinya Bisa, ya? ringan, lebih ringan. Bisa. Ya, diskusinya lebih ringan. Tapi Justru kalau diskusi ringan dan lebih kepada kita berdiskusi dengan orang tua. iya, betul. Sudah. Karena kan masalah yang terkait dengan lumpuh anak, kita mau omong di anak kan tidak mungkin. Pasti kita akan dengan orang tua. Iya, betul. Sudah. Cuman kan paling kita menggali masalah kayak anak duluan. Iya, menggali, melihat permasalahan di anak, setelah itu pendekatan dengan orang tua, gitu. Kalau di kita di TK kayak gimana? Kayaknya waktu sudah habis. Ya? Kita masuk di room, kok, di room besar, kok. Itu perintah. Atau tunggu Pak Fasil. Tunggu Pak Fasil. Tunggu perintah. Karena tinggal 5 menit. Iya, kita hitung mundur. 5 menit lagi. Ya. Siap. Oh, Mama Mince tadi itu Mama Kepsek, saya dengar rompong suara itu mungkin karena saya belum keluar ya. Iya. Iya. Mama saya bilang, kenapa? Ibu Mince Siap, dan Ibu Margarita waktu Siap. kita sudah selesai dan kita kembali. Terima Baik kasih. Bapak, terima kasih Bapak.